Jejak kehidupan Wong Kalang, suku yang dikenal sebagai komunitas yang terampil dalam kerajinan, perdagangan dan seni, dapat ditemukan di beberapa lokasi di Pulau Jawa, termasuk Yogyakarta dan Solo. Di Yogyakarta, arsitektur rumah-rumah Wong Kalang yang artistik bisa ditemukan di daerah kota gede, sementara di Solo ada beberapa penginapan di Kampung Laweyan yang masih mempertahankan ciri khas rumah Kalang yang memadukan gaya tradisional Jawa dan pengaruh kolonial. Rumah-rumah Wong Kalang menjadi bukti nyata dari arsitektur tradisional Jawa yang kaya akan nilai seni dan budaya. Selamat datang di vlog eksplorasi kita kali ini. Di video ini, kita akan membawa kalian untuk mengenal lebih dalam tentang rumah-rumah Kalang yang penuh dengan sejarah dan budaya. Kami akan membandingkan dua lokasi, yaitu Museum Kota Gede di Yogyakarta dan Guest House Wen in Solo di Laweyan, Solo. Kita akan melihat apa saja persamaan dan perbedaan dari arsitektur dan interior kedua lokasi tersebut. Lokasi pertama yang akan kita kunjungi adalah Museum Kota Gede di Yogyakarta. Museum ini terletak di kawasan bersejarah yang dikenal sebagai Pusat Perak Yogyakarta dan dibangun untuk melestarikan peninggalan budaya serta sejarah Kerajaan Mataram Islam. Museum ini mulai beroperasi pada tahun 2003 dan menjadi saksi bisu perkembangan sejarah seni dan budaya di masa lalu. Rumah Kalang di Museum Kota Gede menunjukkan kekayaan arsitektur tradisional Jawa dengan banyak elemen artistik yang memiliki makna mendalam. Selanjutnya, kita akan beralih ke Solo, tepatnya di kawasan Laweyan yang dikenal sebagai pusat batik dan perdagangan di masa Kerajaan Pajang. Di sini, kita akan menemukan Guest House Wen in Solo yang dirancang untuk menghadirkan kembali suasana rumah Kalang dengan sentuhan arsitektur tradisional yang kental. Bangunan penginapan ini dulunya memang merupakan bekas rumah pribadi dari seorang juragan batik yang cukup disegani di daerah ini. Pada tahun 2015, owner yang merupakan orang Solo berhasil membeli rumah tersebut. Kemudian direnovasi yang menghabiskan waktu sekitar 2 tahun dan mulai beroperasi pada tahun 2017. Di sini kita bisa merasakan langsung perpaduan arsitektur tradisional yang menciptakan suasana yang sangat autentik. Fasad rumah Kalang milik B. Hanuria ini merupakan contoh indah dari arsitektur tradisional Indonesia yang menggabungkan elemen-elemen estetis dan fungsional dengan kaya. Bangunan yang kini diubah menjadi sebuah museum ini dahulunya merupakan rumah pribadi milik B. Hanuria. Terdapat perpaduan gaya Indis dan Jawa serta bentuk bangunan mewahnya yang mewakili status sosial kala itu. Hiasan pada rumah Kalang mengandung unsur ornamen Art Deco dan gaya Art Nouveau, sehingga dapat dikatakan bahwa gaya arsitektur yang digunakan merupakan perpaduan antara gaya Eropa dan tradisional Jawa. Mungkin kita dapat memperhatikan juga pada bagian atap yang menggunakan atap joglo yang megah dan tinggi, yakni merupakan ciri khas rumah tradisional dan memiliki desain yang kompleks dengan beberapa tingkatan yang memberikan kesan luas dan megah. Fasad pada rumah Kalang Wen in Solo ini terlihat berbeda jika dibandingkan dengan Museum Kota Gede, karena pada rumah ini tidak banyak menerapkan ornamen atau elemen dekoratif yang rumit. Penerapan ornamen justru ada pada bagian atapnya. Yuk kita lihat lebih lanjut. Atap pada bangunan utama memiliki bentuk limasan, yaitu salah satu bentuk atap tradisional Jawa yang dikenal mampu memberikan sirkulasi udara yang baik. Bentuk limasan ini menunjukkan pengaruh arsitektur Jawa yang khas dengan genteng berwarna merah, khas rumah-rumah tradisional di Jawa. Warna merah pada genteng menciptakan kontras yang menarik dengan dinding putih, memberi kesan klasik dan alami. Pada tepi atap atau list plank terdapat ukiran atau ornamen sederhana khas gaya kolonial yang menambah detail pada bangunan. Selain atap utama, ada juga atap tambahan yang menaungi area teras untuk menciptakan area sejuk di bagian depan. Di museum ini, kita bisa menemukan kolom dan siling yang kaya akan variasi, mulai dari tiang megah ala bangunan Romawi hingga tiang dan siling berornamen khas rumah tradisional Jawa. Uniknya, kedua gaya itu menyatu menjadi satu. Yuk kita intip bersama. Di sini kita akan menemukan 5 jenis kolom yang berbeda. Pertama, ada perpaduan gaya Indich dan Art Deco yang memberikan kesan elegan. Lalu ada kolom Tuscan ala desain klasik Italia. Selain itu, tiang rumah joglo yang khas memberikan sentuhan tradisional Jawa, menciptakan suasana hangat dan asri. Ada pula kolom expose dengan motif sulur-sulur yang menjadi ciri khas rumah Kalang. Tak hanya itu, di sini juga memiliki berbagai bentuk siling yang beragam dengan kayu sebagai material utamanya.
Beberapa bagian siling dipadukan dengan gipsum dan kaca sehingga menambah kesan mewah. Warna cerah yang digunakan pada kolom dan siling bukan hanya untuk memperindah ruang, tapi juga melambangkan kemegahan serta status sosial tinggi dari pemilik rumah. Jika kita perhatikan lebih detail, kolom dan siling yang ada di WNIN Solo memiliki karakter yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan Museum Kota Gede. Penasaran? Yuk kita eksplor lebih dalam. Kolom dan tiang di kedua lokasi ini berbentuk silinder, mirip seperti gaya Korontia Romawi. Namun, di WNIN Solo, kolomnya hanya memiliki dua variasi bentuk saja. Yang pertama adalah ornamen sulur daun. Bentuk ini juga terdapat di Museum Kota Gede, di mana penggunaan motif sulur dedaunan melambangkan kehidupan yang bertumbuh, lambang kesuburan, kemakmuran, dan juga alam semesta. Ornamen yang kedua terlihat lebih geometris, yang terletak di area dalam yang berfungsi sebagai area untuk menerima tamu dan berkumpul. Di WNIN Solo, siling hanya menggunakan perpaduan kayu saja. Desainnya lebih sederhana jika dibandingkan dengan siling Museum Kota Gede yang lebih variatif. Kayu juga dianggap melestarikan nilai budaya dan filosofi Jawa yang menghargai harmoni dengan alam. Walaupun lebih sederhana, tetapi tetap berfungsi sebagai insulator alami dan mempertahankan estetika tradisional khas rumah Kalang. Saat ini kita berada di salah satu pintu dan jendela yang ada di Rumah Kalang, Kota Gede. Umumnya, pintu dan jendela diletakkan secara simetris. Pintu berada di tengah dan diapit oleh jendela di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tipe pintu dan jendela kupu tarung banyak digunakan pada rumah Kalang. Kupu tarung adalah salah satu pintu atau jendela dengan dua daun yang membuka keluar atau ke dalam. Bahan pintu atau jendela dapat berupa panel kayu, kerapyak kayu, atau kaca. Kerapyak juga berfungsi untuk sirkulasi udara. Model pintu ini biasanya digunakan sebagai pintu utama, sedangkan pintu dan jendela model satu daun disebut model inap siji. Selain memiliki daun jendela, beberapa jendela juga memakai jeruji kayu atau teralis besi dengan berbagai model. Di atas jendela, pintu, atau gebyok biasanya terdapat tebeng yang berfungsi sebagai ventilasi atau lubang sirkulasi udara sekaligus sebagai elemen dekoratif. Ada fakta unik dan menarik di Rumah Kalang, Kota Gede, Jogja ini. Di atas pintu dan jendela Rumah Kalang biasanya terdapat kaca patri yang dituliskan nama pemilik rumah serta tahun pembuatannya. Kaca patri merupakan ornamen yang cukup khas di rumah-rumah kuno. Biasanya, kaca ini berwarna-warni dan memiliki motif yang beragam. Contohnya, seperti motif flora dan fauna. Sedangkan fungsinya, kaca patri ini menjadi ornamen penghias bangunan untuk memperindah interior di Rumah Kalang ini. Saat ini kita berada di depan pintu WNIN Solo Homestay. Homestay ini didesain memiliki 3 bukaan pintu. Mengapa didesain sedemikian rupa? Desain dengan 3 pintu ini menandakan sebuah sirkulasi yang baik, serta keterbukaan pemilik rumah terhadap tamu yang berkunjung. Desain pintu WNIN Solo dominan berwarna hijau dengan aksen kuning di setiap sudut pintu. Pada area dalam terdapat pintu dan jendela dengan bentuk lengkung. Di sekitarnya terdapat motif flora berwarna emas serta kaca patri di atas jendela. Pada desain jendela terdapat 2 lapisan. Lapisan pertama terdiri dari kombinasi kayu dan kaca patri, sedangkan lapisan kedua terbuat dari kayu. Kaca patri adalah elemen estetika yang berfungsi untuk memperindah rumah. Begitu pula di WNIN Solo Homestay. Pada WNIN Solo Homestay, kaca patri tersebar luas di berbagai macam tempat dengan bentuk serta warna yang bervariasi. Mari kita lihat bersama. Kaca patri diaplikasikan sebagai unsur estetika serta fungsional, seperti pada pintu masuk utama, dengan desain berwarna hijau dan bermotif bunga. Kaca patri WNIN Solo dominan berwarna kuning, hijau, dan merah, sedikit aksen biru seperti pada area jendela dalam ini. Namun, terdapat motif kaca patri yang berbeda pada area lain, yaitu pada area kamar mandi utama. Pada area ini, motif geometri terlihat lebih rumit, sehingga memberikan kesan yang lebih mendalam.
Ada juga nih yang gak kalah menarik dari kaca patri, yaitu lantai tegel yang super unik. Ada banyak motif dan warna yang bercerita tentang kekayaan budaya dan status sosialnya masing-masing. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Nah, bisa kita lihat yang pertama, motif geometris seperti belah ketupat yang melambangkan keseimbangan, bintang yang melambangkan pencerahan atau petunjuk, dan segi enam yang melambangkan kesempurnaan. Lalu, ada motif floral seperti mawar yang melambangkan cinta, Rafflesia arnoldi yang melambangkan kemakmuran, lotus yang melambangkan keseimbangan yang harmonis, dan sulur-sulur yang melambangkan kesuburan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang warna. Pasti dong setiap warna pada tegel ini punya makna tersendiri, seperti merah yang berarti keberanian, hijau sebagai kedamaian, kuning sebagai kebijaksanaan, dan biru sebagai kesetiaan. Menarik banget kan? Nah, selanjutnya, Apa sih yang membuat elemen lantai di penginapan WNI Solo berbeda dengan di kota gede? Tentu saja, perbedaannya terletak dari segi material yang digunakan, seperti keramik, tegel, dan kayu. Penasaran dengan perbedaannya? Yuk, kita lihat lebih jelas. Motif-motif tegel yang digunakan beragam, mulai dari motif batik yang memberikan kesan tradisional dan estetika. Beberapa motif flora juga digunakan dengan variasi corak dan warna yang bernuansa coklat. Penggunaan bentuk-bentuk geometri juga diaplikasikan di beberapa ruangan seperti ruang kamar, ruang makan yang menggunakan bentuk heksagonal, dan ruang dapur yang memadukan bentuk flora dan geometri dengan perpaduan warna ungu dan kuning. Penggunaan material keramik juga diaplikasikan dengan motif-motif flora dan warna cerah. Pengaplikasian material lantai kayu juga digunakan di penginapan WNI Solo, yang tentunya dapat memberikan kesan yang hangat dan mengundang. Furniture di Rumah Kalang saat ini sudah tidak banyak tersisa, karena Rumah Kalang dari BH Nuria saat ini sudah beralih fungsi menjadi museum. Seiring dengan perubahan ini, furniture asli yang dulunya memenuhi ruang-ruang di Rumah Kalang semakin jarang terlihat, menyisakan hanya beberapa bagian yang masih dapat kita nikmati keindahannya. Yuk kita lihat beberapa furniture Rumah Kalang yang ada di Museum Kota Gede. Terdapat sebuah meja buffet kayu. Di atasnya tersusun rapi beberapa bingkai foto keluarga dengan berbagai ukuran. Di samping tampak sebuah lukisan dari BH Nuriyah, pemilik Rumah Kalang sebelumnya. Terdapat pasren pada dalam merupakan ruang sakral yang didedikasikan sebagai tempat penghormatan kepada Dewi Sri. Di dalamnya terdapat koleksi botekan, wadah-wadah kecil yang menyimpan rempah, jamu, dan bahan-bahan alami lainnya. Di area ini juga terdapat dua vitrin dengan aksen khas Jawa berdiri. Masing-masing menampilkan koleksi yang penuh makna. Dibandingkan dengan Museum Kota Gede, di WNI Solo ini, kita dapat melihat furniture yang memiliki persamaan satu sama lain. Tempat di mana budaya Jawa yang bercampur dengan ukiran kolonial yang elegan. Lihat deh, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih banyak tentang furniture yang ada di WNI Solo ini. Furniture di WNI Solo ini menggabungkan fungsi dan estetika khas Jawa. Ada meja kayu rendah untuk menyajikan teh dalam suasana lesehan, meja bundar besar di tengah ruangan, dan di sisi jendela ada rak kecil menciptakan simetri yang memperindah ruangan. Meja makan di area pawon WNI Solo ini dirancang kokoh dan formal, dilengkapi dengan kursi berlapis kain memiliki desain yang harmonis. Terlihat lampu gantung klasik yang terbuat dari logam dan kaca. Lampu-lampu ini memberikan pencahayaan utama sekaligus menambah sentuhan mewah dalam ruangan. Selanjutnya, mari kita eksplor ornamen ragam hias yang penuh pesona, yang tidak hanya indah secara visual, tetapi memiliki cerita tentang sejarah, filosofi, dan kebudayaannya. Yuk kita lihat keunikan dan makna di dalam setiap ornamen ragam hias yang ada. Ornamen ragam hias pada Museum Kota Gede mencerminkan perpaduan budaya Jawa dan Eropa. Motifnya bervariasi mulai dari flora yang melambangkan kesuburan dan kemurnian, hingga pola geometris yang menghadirkan kesan simetris dan estetis. Di balik keindahannya, ragam hias ini menyimpan filosofi mendalam. Detail yang kaya menunjukkan status sosial pemiliknya, sementara motif alami mencerminkan penghormatan terhadap lingkungan.
Selain itu, ornamen ini juga menjadi simbol identitas budaya masyarakat Kalang yang kaya akan warisan tradisional. Melalui ragam hias ini, rumah Kalang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga mencerminkan nilai dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perpaduan elemen tradisional bercampur dengan elemen barat, terutama gaya Art Nouveau yang tercermin pada ornamen-ornamen ini. Yuk kita lihat lebih dalam dan lebih detail lagi. Pertama, kita akan lihat ornamen pada pintu. Nah, di sini ada motif flora dan fauna yang sangat elegan dan khas. Motif ini tidak hanya memperindah pintu, tetapi juga memberikan kesan alam yang penuh makna. Setiap detail tampak memancarkan suasana elegan dan klasik yang kaya akan nilai budaya lokal. Di sini juga ada ventilasi dengan pola geometris. Ini menarik karena pola ini memberikan sentuhan modern yang tetap fungsional. Berlanjut ke ornamen cermin. Di sini, kita bisa merasakan nuansa simbolis fauna yang kuat. Ada elemen-elemen alami yang dipadukan dengan sanak cantik. Secara keseluruhan, perpaduan elemen-elemen ini menciptakan suasana ruang yang harmonis dan berkarakter. Kombinasi antara nilai budaya lokal dan sentuhan Eropa memberikan tampilan estetik yang tidak hanya menarik mata, tetapi juga menyimpan makna mendalam. Rumah Kalang di Kota Gede ini, khususnya peninggalan dari Behanuriah, itu sejarahnya secara singkat gimana Mbak? Jadi Behanuriah itu adalah keturunan orang Kalang, makanya namanya rumahnya adalah Rumah Kalang. Kalang itu sendiri berasal dari kata bahasa Jawa yang berarti pagar atau batas. Jadi pada zamannya Sultan Agung saat kerajaan Mataram Islam itu, orang Kalang diundang ke sini, ke Kota Gede untuk membantu proses pembangunan kerajaan Mataram Islam. Tapi mereka dibatasi, hanya boleh dari sebelah baratnya Kali Gajah Wong, tidak boleh menyeberang. Makanya kata Kalang itu berasal dari kata itu. Dan kemudian Behanuriah sendiri merupakan keturunan dari Bapak Prawiro Suwarno yang sekarang rumahnya jadi Sekar Kedaton, jadi resto Sekar Kedaton. Dulu ini satu deret adalah satu keluarga inti. Kemudian sudah mulai berganti kepemilikan. Sebelum jadi museum ini, perubahan ruangnya itu, fasenya itu apa aja sih Mbak? Dari awal kepemilikan rumahnya dari orang Kalangnya berganti gitu. Kalau dari ini kan dulu mengambil tata ruangnya rumah tradisional Jawa. Ada pendopo, kemudian ada dalem, ada pringgitan, ada sentong. Itu semuanya penggunaannya kebanyakan sudah berubah. Kalau pendopo masih tetap untuk menerima tamu dalam jumlah banyak gitu ya. Kalau pringgitan dulu itu dipakai untuk tempat menyelenggarakan pertunjukan wayang untuk hiburan bagi pemilik rumah atau tamu spesial yang datang. Tapi kemudian kalau di sini jadi tempat menyambut tamu juga, tapi tidak untuk menyelenggarakan pertunjukan wayang. Kemudian dalam sendiri biasanya dalam itu kan rumah inti, ruang inti dari rumah. Tapi di sini dijadikan untuk kantor, terutama sentongnya. Biasanya kalau di rumah Jawa tradisional itu kan sentong jadi tempat tempat untuk menyimpan hasil bumi, kemudian ada benda pusaka, kemudian tengahnya pasren dipakai untuk tempat menyimpan sajen bagi Dewi Sri. Tapi kalau di sini dipakai untuk kantor sentongnya dulu oleh Ibu Behanuriah. Kemudian pasrennya dipakai untuk tempat menyambut tamu spesial, itu tamu khusus. Gitu. Kemudian kalau setelah berubah jadi museum, kita jadi tempat koleksi tentu saja. Berarti peralihan fungsi dari rumah pribadi Behanuriah ke museum itu di tahun berapa Mbak? Kalau untuk konsepnya, perencanaan konsepnya itu mulai dari tahun sekitar 2015 sejak rumah ini dibeli. Kemudian sudah menyusun konsep museumnya seperti apa. Kemudian dibagi menjadi 4 klaster seperti yang ada sekarang. Kemudian baru diresmikan jadi museum 10 Desember 2021. Untuk peran Rumah Kalang sendiri dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Gede ini berperan penting nggak sih Mbak? Kalau yang sekarang ya, kalau yang sekarang tentu saja berperan penting karena Rumah Kalang itu termasuk salah satu bangunan unik yang ada di Kota Gede, dan kemudian juga sudah banyak yang menjadi warisan budaya, sudah banyak dialihfungsikan. Yang pertama tentu ini sudah jadi museum gitu ya, jadi tempat pariwisata, kemudian pendidikan juga. Kemudian untuk tempat Rumah Kalang lainnya ada yang jadi homestay, itu juga meningkatkan keekonomian masyarakat sekitar. Berarti
kan tadi juga sempat keliling-keliling ke belakang itu. Kalau nggak salah yang bagian Ansor Silver itu juga masih bagian dari Rumah Kalang. Apa itu masih, kata Mbak kan sederet itu masih satu keluarga. Itu mungkin masih juga. Kalau sekarang pembeliannya sudah banyak yang berbeda. Pertama kayak apa namanya, sekarang kedatangan misal jadi resto, kemudian sebelahnya ada kafe, udah gitu rumah juga. Terus yang di seberangnya itu ada Mahjur, kemudian ada Dalam Natan, itu juga Rumah Kalang, tapi sekarang sudah beralih fungsi penghuni karena sudah berganti pemilik. Tapi semuanya mendukung sektor ekonomi di sekitar kota. Kita sudah mengupas dan membandingkan Rumah Kalang di Museum Kota Gede dan di When in Solo. Dari perbandingan ini, kita bisa lihat bahwa Rumah Kalang bukan cuma sekedar bangunan, tapi juga warisan budaya yang punya banyak kesamaan, terutama dalam gaya arsitektur yang menjadi simbol keterampilan, estetika, dan warisan nilai budaya dari filosofi Wong Kalang. Museum Kota Gede menghadirkan nuansa yang lebih mewah dan kompleks, sedangkan When in Solo menawarkan kesederhanaan yang elegan dan fungsional. Keduanya saling melengkapi dan menunjukkan bagaimana Rumah Kalang di Yogyakarta dan di Solo memiliki identitas masing-masing sesuai dengan fungsinya.